Film Kiko in the Deep Sea. Tayang 23 Februari 2023 di bioskop. Kemarin ada yang datang ke sini asisten dukun ya, betul. Ke sini datang. Asduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah juga ibu-ibu jamaah di studio, gimana kabarnya? Baik, bersama saya Bubi Maulana dan juga Ustadz Danu. Inilah dia Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Walaupun secara perut kita belum terisi makanan, belum terisi nutrisi, belum terisi gizi yang cukup untuk pagi hari ini, tapi minimal kolbu kita mendapatkan gizi yang cukup lewat Siraman Kolbu. Tepuk tangan dulu. Ya. Insya Allah kalau kolbu kita terpenuhi, rasa laparnya akan ilmu pengetahuan agama, akan tentang keimanan, insya Allah perut pun akan terasa kenyang. Mudah-mudahan Bu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang langsung aja saya ini mau absen dulu. Ibu sekarang pasang senyum yang paling cantik, yang paling manis, yang paling imut. Ya Bu ya. Imutnya jangan ngalahin marmut Bu. Ini tadi sorot kamera. Wajah yang paling asik pokoknya. Nanti keluarganya nonton di rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Majelis Taklim Al-Istiqomah Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang berikutnya dari Majelis Taklim Raudatul Mahat Kuningan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya kita ada dari... sebentar, saya mau nanya dulu nih. Kita kan biasanya udah tahu nih dari ini. Sekarang saya mau ibu-ibunya kasih tahu. Ibu dari Jelas mana, dari Ibu? Subang ini Mas. Muslimat NU Purwodadi Subang. Wah, Muslimat NU Purwodadi Subang. Tepuk tangan dulu. Berikutnya dari Majelis Taklim Al-Maghfirah Palembang. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita pantun dulu Ibu-Ibu. Ke tukang kredit bayar cicilan? Untuk membeli alat rumah tangga? Taubat nasuha, taubat penyesalan? Mulut dan hati harus dijaga. Nah, nih, tahan dulu. Tema kita pagi hari ini adalah taubatan nasuha. Wah, ini nih ya. Taubatan nasuha. Setelah mulut dan hati ini tidak bisa dikendalikan lagi, saling bertolak belakang, hati kita maunya kita untuk berkata tidak baik, sementara mulut kita tidak bisa dikontrol, akhirnya ngoceh yang gak jelas, atau kadang-kadang mulut kita pengen berkata baik, tapi hati kita ini sudah keburu iri, sudah keburu dengki, sudah keburu kena penyakit hati, akhirnya tidak sinkron, menyebabkan dosa. Nah, dari dosa ini akhirnya kita mohon kepada Allah untuk diberikan ampunan lewat taubatan nasuha. Selanjutnya silakan Pak Ustadz Danu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tema kita taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Iya. Ini memang dianjurkan karena memang kita sendiri sebagai insan manusia ini masih banyak salah dan dosa. Salah demi salah itu kita kerjakan termasuk saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau memang sudah mau melakukan taubat, benar-benar kita harus bertobat dan berjanji untuk tidak melakukan lagi agar Allah tidak murka terhadap apa yang kita lakukan terus-menerus kita lakukan yang itu memang salah di hadapan Allah ya. Nah, sebenarnya taubatan nasuha ini tidak hanya cuma sekedar hanya melakukan hobinya mencuri, kemudian tobat nggak mau. Kemarin ada yang datang ke sini asisten dukun ya, betul. ke sini datang. Asduk. Memohon
meminta agar ilmunya dilepas. Tapi memang ada embel-embelnya karena kesantet juga, jadi nggak bisa diobatin. Iya, yang Pak Ustadz, yang deket-deket ini dukunnya juga. ya. Datang ke sini dan beliau memang taubat, dia tidak mau melakukan dan dia bisa nyandet orang. Dia bisa nyandet orang. Nyantet, melet. Pokoknya praktek-praktek ilmu hitam. ya, Praktek maksudnya. ilmu hitam, ya. Iya. Nah, itu saya salut dengan beliau-beliau karena mau dengan ikhlas mau dan di sini. Jadi memang di kita tidak membeda-bedakan. Yang jelas kalau memang dia mau tobat, ya kita motivasi aja ya. Betul, betul. Karena bagaimanapun juga dia sama kita masih manusia. Akhlak seorang manusia kalau itu buruk bisa menjadi penyakit. Makanya akhlak Rasul itu akhlak yang baik. Baik. Sehingga tidak sehari-hari ada yang aneh-aneh di pada Rasul. Nah inilah yang kita ketahui bahwa sebenarnya Allah sudah menceritakan banyak dalam Quran. Bagaimana kita nanti kalau kita salah, kita harus bertaubat, harus benar-benar serius bertaubat. Walaupun hanya flu, ya. Walaupun hanya flu. Ya, mudah-mudahan ini manfaat lah. Amin. Allahu a'lam ya. Ya, amin Pak Ustadz. Nah, jadi pemirsa di rumah dan ibu-ibu jamaah yang ada di studio, begitu banyak kesalahan yang berasal dari diri kita sendiri, ya. Sudah sepantasnya lah kita rutin, kita sering, kita harus mengingat Allah, kita harus beristighfar dan senantiasa bertaubat kepada Allah. Dia bisa nyantet orang. Nyantet, melet. Pokoknya praktek-praktek ilmu hitam. ya, Praktek maksudnya. ilmu hitam, ya. Iya. Nah, itu saya salut dengan beliau-beliau karena mau dengan ikhlas mau dan di sini. Jadi memang di kita tidak membeda-bedakan. Yang jelas kalau memang dia mau tobat, ya kita motivasi aja ya. Betul, betul. Karena bagaimanapun juga dia sama kita masih manusia. Akhlak seorang manusia kalau itu buruk bisa menjadi penyakit. Makanya akhlak Rasul itu akhlak yang baik. Baik. Sehingga tidak sehari-hari ada yang aneh-aneh di pada Rasul. Nah inilah yang kita ketahui bahwa sebenarnya Allah sudah menceritakan banyak dalam Quran. Bagaimana kita nanti kalau kita salah, kita harus bertaubat, harus benar-benar serius bertaubat. Walaupun hanya flu, ya. Walaupun hanya flu. Ya, mudah-mudahan ini manfaat lah. Amin. Allahu a'lam ya. Ya, amin Pak Ustadz. Nah, jadi pemirsa di rumah dan ibu-ibu jamaah yang ada di studio, begitu banyak kesalahan yang berasal dari diri kita sendiri, ya. Sudah sepantasnya lah kita rutin, kita sering, kita harus mengingat Allah, kita harus beristighfar dan senantiasa bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan segala kesalahan kita Allah ampuni. Amin. Allahumma amin. Audio Jungle.